Om Swastiastu. Tribuners, bertemu lagi dengan saya Nagung Sri Kusniarti. Kali ini akan membahas tentang Dewasa Kaplek yang ditulis oleh Ida Pedanda Gede Buruan. Jadi dalam buku Padewasan Kaplek yang ditulis oleh Ida Pedanda Gede Buruan dijelaskan tentang uku ala dening panangga atau panglong. Jadi wewaran ala dening uku ini maksudnya adalah kekuatan uku yang dikalahkan oleh kekuasaan atau kekuatan pananggal atau panglong. Dalam artian baik buruknya uku dikalahkan oleh baik buruknya pananggal atau panglong. Lebih lanjut dijelaskan bahwa padewasan baik dan buruk berdasarkan pananggal panglong yang disebutkan catur laba, yang pada umumnya untuk padewasan kawin dan juga usaha lainnya dengan mengharapkan adanya peningkatan atau perkembangan ke arah lebih baik. Jelas beliau. Digunakan hari pananggal yaitu setelah tilem. Sedangkan untuk panglongnya sangat buruk untuk padewasan pawiwahan. Adapun penanggal yang baik kata beliau pada umumnya adalah pananggal ping 1, 2, 5, 7, 10, 13 dan pananggal ping 15 yaitu purnama yang baik untuk dewayatnya. Sedangkan untuk hal-hal yang bersifat merelina atau mengembalikan dan pengendalian diri, maka hari panglong yaitu setelah hari purnama. Adapun hari panglong yang baik pada umumnya adalah panglong 1, 2, 5, 7, 10, 13 dan panglong ping 15 yaitu disebut tilem. Ini adalah hari yang baik untuk butayatnya ya Tribuners. Berdasarkan tabel catur laba dijelaskan pananggal atau panglong 1 bersifat baik. Sebab semua pekerjaan dapat dilakukan dan berhasil dengan baik. Pananggal dan panglong 2 juga bersifat baik loh Tribuners sebab tidak ada hambatan dan dapat dikerjakan dengan baik. Selanjutnya pananggal atau panglong 3 bersifat buruk dan berpotensi tidak berhasil. Jadi Tribuners harus waspada ya. Pananggal atau panglong 4 juga buruk dan tidak berhasil atau tidak bertemu. Kemudian pananggal atau panglong 5 bersifat baik karena murah sandang, pangan, dan papan. Pananggal atau panglong 6 bersifat buruk karena tidak mendapatkan respon atau tanggapan baik. Pananggal atau panglong 7 bersifat baik karena selamat, sukses, dan rahayu. Sementara pananggal atau panglong 8 bersifat buruk karena akan banyak menemui rintangan. Lalu pananggal atau panglong 9 juga buruk loh Tribuners karena madurgama dan banyak rintangan. Pananggal atau panglong 10 bersifat baik karena rahayu dan mendapat kebahagiaan. Pananggal atau panglong 11 bersifat buruk sebab ada kebahagiaan namun juga ada banyak dukanya. Pananggal atau panglong 12 juga buruk ya Tribuners karena disebutkan adalah nemu pati dan menyebabkan kegagalan. Pananggal atau panglong 13 bersifat baik karena bahagia, selamat, sukses, dan menyenangkan. Sedangkan pananggal atau panglong 14 bersifat buruk karena sengsara. Pananggal atau panglong yang bersifat baik untuk dewasa, dewayatnya, dan butayatnya karena disenangi. Ida Pedanda juga menjelaskan, padewasan kaplek adalah padewasan yang ringan sebab dihadapi dan dilaksanakan sehari-hari, bermanfaat bagi kehidupan beragama dan mudah dipahami. Dalam penerapan padewasan disebutkan pada lontar wariga gemet lembar 11A, agar padewasan berkualitas baik, maka tepat digunakan rumus atau hukum padewasan yaitu wewaran alah dening uku. Uku alah dening penanggal atau panglong, penanggal panglong alah dening saseh, saseh alah dening dauh dan dauh alah dening sang hyang triyodasa saks. Beliau menjelaskan rumusan hukum tadi ditambahkan satu poin yaitu serada yang berarti keyakinan atau kepercayaan. Sebab serada inilah yang akan penting sebagai landasan pembicaraan selanjutnya. Dalam hal hubungan usaha pencapaian keharmonisan dan kesempurnaan, sebab serada adalah merupakan suatu dasar keyakinan bersama. Jadi tanpa adanya keyakinan yang sama, maka keharmonisan yang sempurna juga sulit dicapai. Hubungan manusia yang harmonis dengan Ida Sang Hyang Widiwasa akan melahirkan manusia yang memiliki keyakinan, berbakti, dan bertakwa. Sikap seperti ini akan cenderung membawa kehidupan dan kebahagiaan rohani pada umatnya. Lanjut Ida Pedanda dari Gria Sanding Pejeng Gianyar ini
Sehingga dalam membicarakan baik buruknya hari menjadi sangat kuat dan menghasilkan kesimpulan yang sempurna. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya debat kusir karena yang dibicarakan adalah menyangkut hal-hal yang bersifat niskala atau maka dari itu keyakinanlah yang dapat menembus hal yang bersifat abstrak tadi. Beliau juga menjelaskan secara simpel bahwa sesungguhnya banyak hal yang menyebabkan umat manusia percaya dengan adanya Tuhan, seperti adanya matahari, bulan, bintang, dan makhluk-makhluk lainnya yang ada di dunia ini. Tentunya dalam ajaran Hindu juga dijelaskan bahwa semua itu adalah Tuhan yang menjadikan dan akhirnya kembali kepada Tuhan. Nah, dengan berlandaskan keyakinan itulah manusia akhirnya menjadi tenang. Dan berdasarkan ketenangan ini, manusia memiliki ketetapan hati dalam menghadapi sesuatu. Untuk itu, dengan memeluk agama tertentu, seseorang akhirnya memiliki pegangan hidup dan pedoman dalam hidupnya. Pegangan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tempat memasrahkan diri dan kembali kepadanya. Inilah yang menjadi dasar keyakinan khususnya Hindu. Oke Tribuners, sekian penjelasan dari saya. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.